Hubungan yang hambar. Kamu nggak diapa-apain kan, Sanum? Irene menunjukkan atensinya pada Sanum membuat Mona mati kutu. Enggak kok, Mah, jawab Sanum masih merasa gugup. Irene berdiri di antara Sanum dan Mona. Irene mengamankan Sanum di belakangnya lalu berdiri angkuh ke hadapan Mona. Jangan macam-macam dengan menantuku. Dasar pelakor gak tahu diri, desis Irene penuh kebencian ke arah Mona. Tukang selingkuh gak usah ngata-ngatain orang lain dengan sebutan yang gak pantas, sahut Mona, tapi dia tak berani membalas sorot mata Irene yang sedang berapi-api. Oh, kamu gak nerima disebut pelakor. Aku selingkuh karena aku jengah dengan kelakuan kalian. Lagi pula aku berhubungan dengan orang yang single. Nah kamu, udah ya, nggak usah bahas soal itu lagi. Case close. Terus mau kamu ke sini? Ini adalah gedung kantor milik Ilham Prayoga, kalian udah nggak ada sangkut paut apa-apa lagi. Wah, rupanya nona pelakor ini udah nggak tahan mau naik tahta ya. Sepertinya sok berkuasa sekali di sini, aku akui kamu memang hebat. Bisa membuat pebisnis sohor menjadi lelaki bodoh yang buta mata buta hati. Sanum takut terjadi kontak fisik di antara keduanya, tapi Sanum tak tahu cara mencegah perdebatan yang menjurus sengit itu. Sejauh ini situasinya masih terkendali walau bisa saja tiba-tiba mereka saling jambak kemudian setelah saling beradu argumen. Itu salahmu saja yang gak bisa menyenangkan dia di atas ranjang. Lihat aku masih kencang dan segar, dan lihat dirimu sendiri, Nyonya Irene. Isianmu pasti sudah layu dan kendur. Makin lama kata-kata Mona semakin menyebalkan, alhasil, enak saja ngatain aku layu dan kendur. Irene menjambak rambut Mona sampai Mona tertarik dan nyaris tersungkur. Situasi makin keos. Duh, jangan, Mah, jangan lakukan ini. Sanum yang sedari tadi kebingungan makin panik saja dan berusaha melerai. Sanum berusaha melepaskan jari-jari Irene dari helaian rambut Mona yang langsung berantakan tak karuan. Tolong, siapapun tolong panggilkan polisi kemari, teriak Mona cukup histeris dan dia berusaha melepaskan diri. Karena terlalu fokus dengan pertengkaran itu, tahu-tahu para staf sudah semakin ramai dan beberapa yang dari masjid juga sudah mulai kembali termasuk Ilham, Zahran. Dibantu dengan Teja, belasan tahun berjalan, baru kali ini ada kejadian memalukan seperti ini di area gedung kantor itu. Selama ini Irene memang jarang dipertemukan dalam satu frame dengan Mona. Kalaupun bertemu, biasanya mereka hanya berperang dingin. Tapi siang ini, karena dipicu dengan masalah lain, Irene terpancing dan langsung menyerang Mona yang selalu hebat dalam urusan drama dan playing victim. Memalukan, kalian benar-benar memalukan. Ilham menarik Mona sementara Zahran membantu Sanum melepaskan diri Irene. Mantan istrimu dan menantumu kompak menyerang aku. Sayang, Mona mengadu. Tak akan ada asap kalau tidak ada api. Aku lihat dia sedang mencegah menantuku untuk masuk ke dalam kantor. Irene melawan dan mendengar itu Zahran menjadi semakin muak dengan Mona. Benar begitu? Tanya Zahran ke arah Sanum yang merasa malu dengan keributan yang telah terjadi. Iya, jawab Sanum dengan jujur. Kemudian dia tak ingin melihat ke sekitar lagi. Zahran meradang, sudah tak bisa dibiarkan lagi. Tapi Zahran tak ingin menyentuh Mona. Zahran mengisyaratkan dua security yang berjaga di pos untuk datang mendekat. Dasar pengadu, desis Mona kesal lalu memicingkan matanya ke arah Sanum. Seret dia ke dalam mobilnya. Perintah Zahran setelah dua security itu mendekat. Tetapi, Pak, sayang lihatlah. Semua orang begitu zolim padaku. Tak cukup dengan menganiaya aku, sekarang putramu juga ingin mengusirku dengan cara memalukan begini. Mona mengeluh pada Ilham. Jujur saja aku sangat malu dengan kejadian ini, kamu juga pasti butuh waktu untuk menenangkan diri. Pulanglah,
Tenangkan dirimu. Kata Ilham tak ingin membela, dia pasti lelah dengan drama yang tersaji. Sayang, lakukan sesuatu, tuntut Mona minta untuk dibela. Aku punya banyak pekerjaan, pulanglah, jangan membuat hari-hariku tambah buruk. Ilham malah pergi masuk ke dalam gedung kantor dan mengabaikan kekasihnya itu sehingga Irene tersenyum puas melihat adegan itu. Hahaha, kasihan, cibir Irene sembari menertawakan. Pastikan dia pergi dan jangan pernah biarkan dia masuk lagi ke gedung kantor ini. Perintah Zahran pada kedua security itu dan dia pun bersiap untuk menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam kantor. Zah, tunggu mama ada perlu sama kamu, pinta Irene. Masuk aja, ikut aku, ajak Zahran dengan dingin. Dan dengan begitu, hanya Mona saja orang yang terabaikan di sana, apalagi para security mulai berjaga dan memblokade pintu masuk agar supaya Mona tak bisa masuk ke dalam. Sialnya, Papa Ilham juga bersikap sangat cuek. Itu terjadi karena dirinya sedang mumet karena pekerjaan yang menumpuk. Ilham pasti jengah dengan sikap mengadu Mona. Maaf, Bu Mona, atas perintah Pak Zahran, sebaiknya Anda pulang saja, di dalam juga ada nyonya besar. Dia itu sudah bukan nyonya besar lagi, akulah nyonya besarnya sekarang, serga Mona. Pulanglah, Bu Mona, saat ini yang memiliki wewenang di kantor ini adalah Pak Zahran, percuma Anda berusaha membayanginya. Sialan, lihat saja. Aku pastikan, kalian berdua adalah orang pertama yang akan aku pecat saat aku berhasil menempati kursi tertinggi di perusahaan ini, ancam Mona. Silakan, Bu Mona. Mona pun sadar diri sudah tak mungkin masuk lagi ke dalam gedung kantor. Dia pergi dengan kesal tapi tak akan berhenti sampai di sana. Bukan Mona namanya kalau dia tak tebal muka. Merasa memiliki senjata seks untuk Ilma Prayoga, dia merasa masih memiliki kesempatan besar untuk menguasai keluarga itu. Gak apa-apa, makanlah, sebelum kesini mama udah makan siang kok, kata Irene dan mempersilahkan Zahran untuk menyantap makan siang yang Sanum bawakan. Terus kenapa tiba-tiba mama ada di gedung kantor ini juga? Apa mama lupa kalau mama udah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan papa? Tanya Zahran yang masih saja bersikap dingin pada Irene. Tapi kan di sini ada kamu, nak. Hubungan mama dan papamu memang berakhir, tapi hubungan kita gak akan mungkin pernah berakhir, jawab Irene. Sanum diam saja dan menyimak interaksi hambar di antara ibu dan anak itu. Terus, mama kan udah merancang rencana buat buka usaha kuliner di Melbourne. Persiapan operasional resto sudah 90%. Itu artinya mama harus udah pindah ke sana. Waktu itu mama lupa gak sempat pamitan kan sama kamu. Oh, tanggapi Zahran dengan cuek. Mama akan berangkat besok malam. Kalau berkenan, mama mau kamu anterin mama ke bandara, pinta Irene. Besok aku ada acara sama teman-temanku. Oh iya, garasiku. Aman kan? Aku mau ngambil salah satu motorku dari rumah itu. Garasimu selalu terkunci aman. Ambillah. Atau kamu mau pindah ke rumah itu, pindahlah, itu adalah rumah milikmu, kata Irene pasrah. Sanum jadi kasihan pada Irene. Tapi besok memang ada acara touring. Zahran pasti tak akan mungkin mengorbankan acara touringnya untuk mengantar Irene ke bandara. Kalau Sanum bicara dan menginterupsi, Sanum takut salah bicara. Ya udah, sepulang kerja nanti aku akan ke rumah. Pastikan pacar mama lagi gak ada di rumah itu, kata Zahran dengan syarat. Gimana ya caranya membuat hubungan Bang Zah dengan orang tuanya membaik? Hubungan mereka hambar banget. Pasti hati mereka nggak nyaman. Sanum sangat menyayangkan itu semua. Sanum sedang memikirkan cara agar hubungan Zahran dan kedua orang tuanya hangat kembali. Entah bagaimana caranya. Well, mama mau ke ruangan papamu dulu ya. Gimana pun juga mama rasa mama perlu pamitan sama dia.
Habiskan makan siangmu. Sanum, terima kasih ya karena sudah membawakan makan siang untuk Zahran. Pamit Irene. Hubungan kalian aneh. Gumam Zahran kesal. Apa sayang? Saat masih terikat dalam pernikahan, kalian lebih sering bertengkar, dan setelah kalian bercerai, Mama sedang berusaha bersikap baik dan menghargai dia. Itu aneh. Zah, terserahlah, pergilah ke ruangan Papa. Irene beranjak dan dia memang sudah biasa dengan sikap apatis Zahran. Mereka benar-benar tak mampu saling memahami. Bang, harusnya kamu gak bersikap begitu sama mama kamu, ucap Sanum dengan sangat hati-hati. Abang gak sabar pengen segera besok sore, mungkin acara touring itu bisa bikin abang lupa dengan drama menjemukan ini, keluh Zahran dan lanjut menghabiskan makan siang yang Sanum bawakan itu. Aku pulang ya, pamit Sanum. Nanti kita pulang bareng aja, cegah Zahran. Baiklah, Zahran menarik ponselnya lalu menelpon Teja. Halo, Pak, siang ini nggak usah ke ruangan saya akan selesaikan sendiri esai yang Pak Teja kasih tadi pagi, pinta Zahran dan itu menegaskan kalau Zahran tak ingin diganggu siang ini. Hanya ingin berduaan tanpa gangguan di ruang kerjanya itu dengan istri kesayangannya. Sanum tak curiga apa-apa, tapi Zahran sudah memajang muka mesum.